Terkait kasus penikaman yang dilakukan seorang pria terhadap istrinya ini saat live streaming di media sosial, sudah bergabung bersama kami Kasat 1 LDIK atau Lidik saat Reskrim Polres Serdang Ibda Ibnu Irsyadi. Selamat pagi, Pak Kanit. Ya, Pak Kanit bisa mendengar suara saya, Pak? Bisa masuk, Pak. Oke, baik. Pak Kanit, jadi tadi kan diinformasikan bahwa motifnya ini karena cemburu, begitu. Dari hasil pemeriksaan polisi, kenapa si pelaku ini berani menusuk istrinya sendiri? Baik. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, kenapa tersangka berani melukai korban? Tersangka menjelaskan bahwasanya tersangka dan korban itu sering bertengkar, Pak. Dan kadang-kadang tersangka ini diusir dari rumah istri. Kemudian terkadang tersangka juga merasa sakit hati atas ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh korban. Kemudian tersangka juga ada rasa cemburu kepada istrinya bahwa tersangka juga pernah mendengar atau mendapatkan cerita dari temannya bahwa sang istri pernah berboncengan dengan mantan suaminya, seperti itu. Oke, Pak Kanit, ini kan dilakukan pada saat tadi kita lihat video visualnya, ini ada teman istrinya sedang karaoke bersama begitu ya. Apa yang membuat si pelaku ini berani melakukan itu di depan orang banyak? Baik, perlu saya klarifikasi itu bukan temannya, yang betul adalah adik dari korban. Dan kenapa waktu itu dia berani melakukan kejadian tersebut, tersangka itu tidak sadar waktu dia melakukan hal tersebut kalau sang istri dan adiknya itu sedang live di media sosial Facebook. Oke. Ini kita melihat visualnya ya, Pak Kanit. Ini siapa saja yang melerai pada saat kejadian ini, Pak Kanit? Jadi waktu kejadian atau waktu di TKP itu ada adik-adiknya, yaitu yang berbaju warna hijau. Kemudian ada juga adik dari tersangka yang berbaju warna putih yang berusaha melerai penusukan yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dua lagi itu juga adik dari sang istri, yaitu ada laki-laki dan seorang wanita. Oke. Si pelaku sempat kabur, ya Pak Kanit? Ya betul. Setelah sesaat kejadian tersebut, tersangka kabur melalui pintu belakang ke area persawahan dan perkebunan. Kemudian saat malam itu juga kami dari personel Satreskrim Polres Serdang Bedagai langsung menuju ke TKP dan melakukan pencarian serta mengumpulkan informasi tentang keberadaan tersangka. Kemudian alhamdulillah saat pagi hari kami berhasil menangkap tersangka di rumah pamannya yang saat itu ada di Kampung Pon, Kecamatan Sebamban. Baik, Pak Kanit, dari pengakuan para saksi, si pelaku ini kepribadiannya seperti apa? Apakah memang sefrontal itu bisa melukai orang atau dia yang cenderung diam-diam saja, Pak? Baik, dari berdasarkan keterangan para saksi, tersangka ini baru 1 tahun tinggal di daerah tersebut dan mereka menerangkan bahwa tersangka selama ini juga kurang dikenal oleh masyarakat dan terkenal dengan kegiatan memelihara bebek. Dan tersangka ini merupakan orang yang pendiam, seperti itu. Oke. Pak Kanit, bagaimana dengan korban-korban ini sempat dirawat atau meninggal di tempat, Pak? Baik. Untuk korban, karena ia menerima luka tusuk di bagian dada sebelah kiri, kemudian perut, dan juga tangan, akhirnya korban juga mengalami pecah pembuluh darah di bagian tangan, lalu dibawa ke rumah sakit Cefani di daerah Tebing Tinggi, namun di dalam perjalanan korban menghembuskan nafas terakhirnya. Oke, berarti di perjalanan menuju rumah sakit begitu ya, Pak Kanit ya. Pak Kanit, apakah sudah ada asesmen psikologi terhadap pelaku, Pak? Untuk asesmen psikologi nanti kami akan hadirkan untuk memeriksa tersangka, yaitu ahli psikologi. Oke, baik.
Kanit 1 LDIK Satreskrim Polres Sergai, Ibda Ibnu Irsyadi, terima kasih atas waktu Anda di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.